Salam guru penggerak. Bersama saya Sopayan Hutahayan, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Toba. Saya akan menjelaskan pendidikan yang berpihak pada murid. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3. Ing ngarso song tulodo, di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun motivasi. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus diterapkan dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri mereka. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid ada 3. 1. Manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri, serta tidak terkait oleh paksaan atau tekanan dari luar. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang berelaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah SMP Negeri 3 Bali G sebagai contoh. Guru mengajar sebagai fasilitator dalam belajar. Murid mampu mengkomunikasikan. Murid melakukan praktikum sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Kegiatan literasi di luar kelas, di mana setiap hari Rabu pagi diadakan literasi di luar kelas masing-masing. Contoh berikutnya, murid mengikuti ekstrakurikuler dalam bidang akademik sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya IPA, IPS, matematika, dan English Club. Murid melakukan tes psikotes dengan pihak ketiga untuk menentukan bakat dan minat dalam bidang akademiknya. Dalam bidang budaya, pengembangan dilakukan dengan mengikutkan siswa dalam kegiatan lomba budaya, tari, atau tortor, dan juga budaya lainnya. Dalam pengembangan olahraga, siswa diikutkan dalam lomba-lomba olahraga baik di daerah maupun di luar daerah. Juga sebagai contoh pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi baik di dalam lab maupun di dalam ruangan yang menggunakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Dalam sosial budaya, murid diperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah Toba. Setiap hari Kamis pagi diadakan Kamis Day atau Batak Day yang memperkenalkan budaya adat Toba. Juga murid dibawakan dalam lomba-lomba budaya seperti tortor dan juga budaya lainnya. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas di sekolah. Tantangan yang pertama adalah masih terdapat murid yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Tantangan kedua, masih terdapat murid yang memiliki motivasi rendah dalam mengikuti program sekolah yang bertujuan meningkatkan minat dan bakatnya. Tantangan ketiga, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Solusi yang kami tawarkan atas tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas di sekolah. Yang pertama, guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, guru terus mensosialisasikan program sekolah yang mengembang bakat dan minat murid, mengikutkan mereka dalam lomba-lomba yang diselenggarakan, serta memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Yang ketiga, guru yang sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, mengimplementasikan kepada seluruh guru di sekolah, dan selalu menjadi contoh teladan yang baik dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.